Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Mardiana dari Program Studi Biologi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang akan menjelaskan tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Selamat menyaksikan. Lebih dari 800.000 orang di Indonesia sudah terinfeksi virus corona. Jumlah yang meninggal dunia pun sudah di atas 25.000 jiwa. Dan masih banyak pula bisnis-bisnis yang kolaps akibat virus mematikan ini. Di sisi lain, masih banyak orang yang melanggar bahkan belum tahu tentang protokol kesehatan, yaitu gerakan 5M COVID. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah guna memerangi virus corona yang tampak semakin ganas dari hari ke hari. Protokol kesehatan atau prokes, pencegahan penyebaran COVID-19 dengan 5M, hampir pasti sudah diketahui masyarakat. Bahkan anak-anak pun hafal. Namun, tak cukup dihafal, butuh konsistensi implementasi prokes 5M dari seluruh warga. Terlebih, saat ini kasus COVID-19 tengah melonjak. Dan berikut ini adalah tata cara menerapkan prokes 5M yang baik dan benar. Ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sebenarnya, 5M ini ada untuk mendukung 3M. Ini pun dilakukan untuk membantu mencegah penularan dan penyebaran virus corona di masyarakat. 5M ini berlaku untuk semua kalangan. Tapi, kalau untuk anak di bawah 2 tahun, tidak disarankan memakai masker. Tapi bisa digunakan face shield. Tetap harus jaga jarak, serta di bawah pengawasan orang tuanya. Jika diabaikan salah satu dari protokol kesehatan terbaru ini, Anda atau orang sekitar Anda lebih beresiko terinfeksi virus corona. Alhasil, pandemi akan sulit berakhir. Jadi, bukan hanya menerapkan 2 atau 4 dari 5M pencegahan COVID-19 ini, tapi Anda wajib mematuhi semua poin yang ada dalam protokol kesehatan terbaru tersebut. Jangan lupa juga untuk waspada akan gejala yang merujuk pada COVID-19, seperti demam, batuk kering, nyeri tenggorokan, badan lemas, kehilangan fungsi penciuman, dan sebagainya. Apabila Anda baru saja berkontak dengan penderita COVID-19, jangan sungkan untuk melakukan PCR swab test dan isolasi mandiri. Ingat, positif virus corona bukanlah aib. Jadi, tidak perlu menutup diri apabila memang mengalami penyakit tersebut. Lebih baik bersikap terbuka dan laporkan kondisi Anda ke pihak yang bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan gerakan 3T, testing, tracking, dan treatment. Juga agar Anda bisa mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Dan sekarang kita akan membahas pentingnya vaksin bagi masyarakat. Vaksin itu apa? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa, sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh aktif dalam suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi sendiri bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Sehingga, jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala-gejala ringan. Sebaliknya,
apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhan adanya. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19, lansia lebih dari 50 tahun, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi tertular. Kemudian, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI, saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentan waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control atau CDC telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekankan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan berbeda-beda. Di Kota Surakarta sendiri, ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi. Dimanapun kalian berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi kepada dokter sehingga kesehatan dan keselamatan ikut terjamin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang sangat efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. Dengan double mask, dengan masker medis dilapisi bagian luar dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut. Menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat, bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun banyak beredar isu atau hoak mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus, vaksin dapat menyebabkan kejadian ikut pasca imunisasi atau KIPI. KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda setiap orangnya, mulai dari gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius, seperti alergi yang parah terhadap kandungan vaksin. Gejala KIPI yang ringan dapat bersifat lokal, berupa rasa yang nyeri, kemerahan, serta pembengkakan di area yang mengalami infeksi setelah diberikan imunisasi. KIPI ringan biasanya terjadi sesaat setelah disuntik vaksin dan dapat membaik dengan cepat setelah diberikan pengobatan untuk mengurangi gejala. Sedangkan KIPI berat cenderung langka terjadi, pada umumnya disebabkan oleh respons sistem imun terhadap vaksin dan menyebabkan reaksi alergi berat terhadap bahan vaksin.
menurunkan trombosit, menyebabkan kejang, dan hipotania. Semua gejala KIPI berat dapat diatasi dengan sembuh secara total tanpa ada dampak jangka panjang. Terlepas dari berbagai resiko yang ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar disebabkan substansi vaksin cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Resiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibandingkan resiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.